dalam Majelis dari Sejati ada satu PT yang namanya Selaras Lawang Sewu. Dan di Selaras Lawang Sewu kita mengembangkan banyak arsitektural hardware untuk ruang-ruang operasi, khususnya kebutuhan ruang operasi di rumah sakit. Kita sedang ada di Dexon Knowledge Hall. Di sini pun kita ada aplikasi untuk ruang operasi atau OK. Biasanya pintunya dengan hermetik, pintu otomatis hermetik itu seperti apa? Nah, kita akan lihat. Ini adalah pintu hermetik yang terdapat di Dexon Knowledge Hall. Itu pintu hermetik adalah pintu untuk ruang OK atau ruang operasi di rumah sakit. Pintu hermetik, apa sih yang membedakan pintu hermetik dengan pintu otomatis yang lain? Kita akan lihat. Kita akan lihat ketika dia menutup. Ini terlihat turun seperti pintu Alphard. Nah, itu yang dinamakan hermetik. Seharusnya itu yang dinamakan hermetik. Kemudian kalau pintu hermetik sudah dilengkapi dengan timbal, kita bisa dari pintu hermetik timbal untuk ruang-ruang radiasi, karena ruang radiasi cukup berbahaya kalau tidak dipakai timbal. Ya, bahkan di Selaras Lawang Sewu kita juga memasang pintu yang terberat, pintu kobat. Ya, disebutnya pintu kobat, hermetik yang kobat itu untuk menahan radiasi kemo ya, kemoterapi seperti itu. Dan di pintu OK biasanya dokter sudah steril ketika dia akan masuk ke ruang operasi. Jadi biasanya aksesnya memakai kick switch atau kaki kick switch. Ini kita lihat pintu hermetik yang pakai mesinnya ada coupe, ada Tormek. Kita punya dua mesin. Ya, Tormek ini dari Swiss, 100% masih Swiss. Kemudian kalau coupe adalah teknologi dari Jerman. Yuk, masuk. Di pintu hermetik rumah sakit tentu saja sudah dilengkapi yang namanya safety lead barrier. Ya, ini untuk kalau ada buru-buru, dokter buru-buru atau bed yang buru-buru belum kebaca, begitu dia terkena ini, dia akan tetap balik lagi terbuka. Ya, sekarang kita ada di ruang operasi atau biasanya kita sebut, kita punya yang namanya MOT atau Modular Operation Theater, itu dinding-dinding ruang OK, ruang operasi yang satu pada yang kemudian sekarang sudah harus pakai yang namanya PIR, EPS seperti itu yang tahan terhadap api atau kita sebutnya fire retardant. Jadi ketika sumber apinya hilang, apinya sudah otomatis mati seperti itu. Nah, ini MOT sudah ada standarnya, bahkan di Selaras Lawang Sewu mengembangkan MOT yang ekonomis. Jadi untuk rumah sakit yang tipe D atau C pun saya rasa sudah masuk ke RAP-nya mereka untuk ruang operasi. Jadi sudah dilengkapi dengan pembuangan tapi AC-nya, kemudian ada paspornya seperti itu. Sudah dilengkapi dengan, dan juga ada pintu swing. Ini biasanya untuk dokter, ruang dokter atau pintu dokter ya, pintu dokter. Kemudian juga ada ini. Jadi sudah lengkap
secara suami sewu sudah lengkap. Bahkan kalau kita bicara ruang untuk pintu rawat inap pun kita sudah siapkan, namanya AMK. Seperti apa? Kita lihat. Ini pintu AMK untuk pintu rawat inap sudah lengkap dengan hardware-nya. Hardware-nya produksi dari Dixon, keluaran dari pabrik Dixon, jadi kualitas pasti terjamin. Tersedia di ruang 90 cm maupun 120 cm sudah siap. Juga sudah bisa juga dilengkapi dengan karton. Ini spesifikasi dari pintu metal AIM. Juga tersedia banyak varian warna. Ini beberapa saja varian warna. Juga ada selain tadi hermetic sliding, mau swing pun bisa. Ini bisa yang biasa maupun nanti untuk hermetic yang swing bisa. Ini Tormek, mesinnya memakai Tormek dari Swiss, sangat smooth. Ya, ini tadi kita sudah nikmati tentang pintu hermetik, kemudian pintu hermetik untuk ruang operasi, apa perbedaannya, kemudian ruang operasinya sendiri atau biasa kita kenal dengan MOT, Modular Operation Theater, yang sekarang memakai IPS untuk pintunya atau dindingnya dari ruang operasi. Kemudian tadi ada pintu swing hermetik, dan yang terakhir tadi pintu AMK untuk pintu rawat inap dari pintu besi, lengkap dengan hardware-nya, dan kita sudah siapkan yang ekonomis untuk Bapak Ibu sekalian. Kita masih dalam serial Dixon Knowledge Hall, dan kita akan saksikan pintu-pintu sistem-sistem pintu yang lain yang kami Dixon persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di podcast Malang Architecture Week 2021. Masih bersama saya Titi Swasti. Hari ini kita akan mengulik bagaimana seorang arsitek, anggota IAI Wilayah Malang, bagaimana caranya beliau menemukan ruang. Dan hari ini sudah bersama dengan saya ada seorang arsitek kebanggaan Kota Malang nih. Nah, beliau pekerjaannya sudah ada di Surabaya, di Malang, dan juga seluruh Jawa Timur. Dan beliau juga mengerjakan proyek-proyek seperti rumah tinggal, perkantoran, dan juga masjid. Yang uniknya lagi, beliau ini juga mengerjakan
dengan material-material lokal seperti bambu dan mengolahnya sedemikian rupa menjadi fasad yang menarik. Halo, selamat datang Mas Aswar. Ya, terima kasih banyak atas undangannya untuk kemari. Ya, luar biasa sekali Mas Aswar sudah hadir di sini. Alhamdulillah sehat ya Mas Aswar ya. Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabarnya Mbak Titi sendiri? Sehat juga dong pastinya ya. Tetap kita jaga jarak ya Mas Aswar ya. Siap. Baik, Mas Aswar, senang sekali nih kita di sini bisa bincang-bincang. Tapi sebelum kita akan membahas, tadi saya udah kasih cuplikan sedikit gitu ya, Mas Aswar biasa pakai bambu. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu sama Mas Aswar nih. Mas Aswar ini konsultannya bernama Siluet Arsitektur. Nah, sebelum mendirikan Siluet Arsitektur, saya mau tanya, ini memang cita-citanya Mas Aswar ini pengen jadi arsitek nggak sih? Dulu. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang dari mulai SMA itu baru muncul keinginan untuk jadi arsitek. Jadi melihat bangunan-bangunan apa itu memang dari dulu tertarik. Cuman belum sampai keinginan untuk menjadi cita-cita seorang arsitek. Cuman suka lihat-lihat aja bangunan Ya. gitu ya. Tapi dulu suka gambar juga nggak, Mas? Alhamdulillah kalau saya dianugerahi suka gambar ya, dari mulai kecil itu hobinya coret-coret. Hobi coret-coret ya. Di tembok di mana itu kita coba coret. Jadi kalau anak sekarang hobinya coret-coret, ini bisa juga nanti gedenya jadi arsitek. Ya, Soalnya semoga kemarin bisa begitu. rekan-rekan yang lain juga gitu, ternyata bakat dari kecil memang suka menggambar gitu, akhirnya kesampaian jadi arsitek. Terus akhirnya SMA suka menggambar, suka bangunan-bangunan gitu ya. Ya. Terus kuliah langsung ngambil jurusan arsitektur kah? Nah, dari SMA mulai mau lulus itu kita baru berpikir lebih ke depan itu masuk jurusan apa ya kira-kira. Kalau dari yang suka bangunan segala macam ya akhirnya kita coba masuk mendaftar di perguruan yang ada jurusan arsiteknya gitu kira-kira. Di ITN ya waktu itu ya. Ya, saya masuk di ITN. Heeh. Di ITN dulu memang ini juga nggak rajin nggak di ITN? Wah, kalau ditanya itu jawabnya agak bingung. Ya, kalau di awal-awal mungkin ya namanya perpindahan dari mulai zaman SMA ke kuliah itu kan agak-agak ini ya, kalau istilahnya kuliah itu kan Adaptasi sedikit kita ada kebebasan ya. Jadi suka-suka gue gitulah awal-awal, tapi ya di pertengahan itu kita udah mulai sadar bahwa ini jenjang kedepannya seperti apa. Kalau kita mau santai-santai terus itu nggak akan bisa jadi gitu lah. Benar. Gitu, Tapi akhirnya memang kita. percaya nggak percaya sih, ini kalau kuliah dulu kadang tuh yang kuliahnya kadang-kadang masuk kadang enggak justru jadi gitu. Ya mungkin seperti itu. Gitu ya. Nah, Mas Aswar, kemudian Mas Aswar nih kan lulus nih dari ITN nih. Kemudian ini langsung bikin Siluet Arsitektur atau kerja dulu nih di orang? Kalau secara perjalanan dari awal dulu setelah lulus kuliah itu nggak langsung bikin biro, juga nggak langsung kerja ikut orang. Jadi masih ada beberapa waktu itu menikmati masa-masa setelah lulus lah. Jadi Euforia udah lulus gitu sebagai S1 gitu ya. ya mungkin lebih ke ini sih, kalau dulu karena ada saudara yang juga baru masuk ke Malang waktu itu, ya saya sebagai kakak menjaga gitu loh. Jadi sambil jaga, sambil menikmati masa-masa setelah lulus lah. Setelah itu baru mencoba pelan-pelan bikin biro. Terus Berarti langsung bikin biro ya waktu itu ya? ya bikin biro dulu. Saya sempat bikin biro itu sempat jalan mungkin ada 1 tahun mungkin ya. Setelah itu saya putuskan untuk mencari pengalaman kerja di biro orang. Nah waktu itu saya ke Jakarta. Kan gitu. Jadi Ya.
di Malang ini bironya ditutup dulu terus cari pengalaman di Jakarta gitu Iya, ya. betul. Oke, Kurang lebih terus? seperti itu. Nah, dari Jakarta, saya di Jakarta nggak terlalu bertahan lama ya, karena dengan kondisi di Jakarta saya agak kaget dan nggak betah gitu lah. Dalam artian gini, di Jakarta waktu itu karena kita masih berproses di awal itu kan kita semuanya serba mandiri, kemana-mana naik angkot segala macam. Nah itu kan banyak hal-hal yang di luar dari ekspektasi waktu kita sebelum berangkat. Jadi akhirnya beberapa waktu saya putuskan kayaknya saya nggak cocok deh di Di Jakarta. Jakarta. Akhirnya baliklah ke Jawa, istilahnya Oh, Jakarta, gitu. balik ke Jawa, terus pelan-pelan coba merintis biro lagi, kira-kira Oke. begitu. Di Jakarta sempat berapa lama berarti? Saya di Jakarta hitungan bulan kali ya. Hitungan bulan. Nggak sampai setahun, karena ya memang setiap hari ketemunya itu sesuatu yang membuat saya itu nggak nyaman gitu lah. Iya, Jadi benar. di angkot mau kita posisi perjalanan ketika di terminal atau di halte itu banyak hal-hal yang melihat sesuatu yang ya berbau ada yang semacam kriminal, sampai saya sendiri pernah beberapa kali kecopetan karena memang belum tahu kondisi di sana harus seperti apa menyikapinya. Ya itu makanya nggak betah gitu lah. Akhirnya balik ke Jawa untuk udahlah kita bismillah mandiri aja bikin biro pelan-pelan. Siapa tahu dengan berjalannya kita sabar bisa jadi. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Oh gitu ya. Ini memang typical fresh graduate banget ini. Kalau dulu tuh kan setelah lulus kayaknya pingin kerja di kota besar gitu, yang ke Ya. Jakarta bayangannya tuh kayak baju kantoran udah bersih sampai di kantor enak kerjainnya, pulang kantor seru gitu. Padahal ya masih banyak halang rintang yang lain gitu ya. Betul. Mungkin kita udah biasa tinggal di sini terus tinggal di Jakarta harus kerja di situ, mungkin adaptasinya juga agak susah ya. Iya. Tidak sesuai dengan bayangan. Terus akhirnya Mas Aswar memutuskan untuk kembali lagi ke Malang, ke Surabaya juga gitu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Jawa Timur. Nah itu mulai lagi berarti kan dari nol lagi dong Mas. Itu Iya. susah nggak ya? Dulu ya kalau semua dibilang susah itu kan kita menanggapinya sebagai sebuah proses ya. Semua pasti akan mengalami susah dulu di awal. Itu sesuatu hal yang harus dimaklumi oleh setiap fresh graduate dari seorang arsitek. Mungkin juga ya membuat biro sendiri itu tidak mudah, tapi juga nggak boleh patah semangat, menyerah, nggak boleh. Jadi waktu awal dulu saya mencoba memulainya itu dari desain interior. Jadi mulai dari desain interior karena tahu dari teman-teman itu kan banyak yang udah jadi praktisi seorang arsitek dan juga pelaksana. Jadi kok rame-rame semua bikin ini, ya cobalah kita di interior, ntar kita yang support teman-teman lah. Awalnya gitu. Akhirnya jalan ke situ, terus kita coba mengikuti beberapa pameran. Nah dari beberapa pameran ini yang akhirnya menjadi cikal bakal siluet ini semakin berkembang, kira-kira begitu. Terus juga ketika kita dari awal jalan di interior itu juga ada beberapa klien yang nggak sekedar kepengen di desain interiornya aja, kebanyakan rumahnya juga. Jadi ya Akhirnya sekalian. akhirnya begitu. Jadi berkembang sampai seperti sekarang. Jadi ibaratnya dari satu ruangan akhirnya berkembang jadi satu rumah gitu ya. Iya, betul. Aduh Mas Aswar ini menginspirasi saya banget karena saya juga sempat buka tutup sekarang buka lagi. Gitu ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya kuncinya ya. Iya, Jadi tetap semangat gitu. dan berdoa. Dan berdoa ya, yang di studio jangan ketawa semua ya. Jadi gitu, intinya tetap semangat apapun gitu. Pasti kita punya halang rintang tersendiri gitu. Setiap Betul. orang, setiap kita buka konsultan pasti ada kendalanya gitu kan. Nah contohnya Mas Aswar ini sudah berhasil ya dari buka tutup ke Jakarta, balik lagi ke sini akhirnya buka dan akhirnya sampai sekarang gitu. Yang penting jangan menyerah, dan dari awal mungkin jadi mulai dari nol lagi ya nggak apa-apa ya Mas Nggak ya. Pasti ada rezekinya Ya. ya. Nah Mas Aswar berarti dulu awalnya setelah membuka siluet arsitektur
itu awalnya dari pekerjaan rumah tinggal dulu ya, dari interior, kemudian Ya. akhirnya suatu rumah gitu ya. Terus merambat kemana lagi nih Mas? Dari yang beberapa klien itu kebanyakan kita dipercaya setelah bikin interiornya, itu ada beberapa klien yang coba dong dibikinin, saya punya lahan mungkin pengembangan, ada juga yang masih punya lahan kosong dibikin rumah untuk keluarganya atau anaknya gitu-gitu. Jadi udah oke nih sama Mas Aswar, coba dibikin ya. Ya kita pelan-pelan kita kasih desain, alhamdulillah cocok, terus ya jalan. Nah kalau dari klien ini yang kita coba manage satu persatu dengan sabar, dengan coba kita desain dengan hati gitu ya. Jadi nggak harus yang desain itu yang penting begini-begini ya kita jalan aja. Kalau memang kepingin memunculkan konsepnya seperti apa ya kita coba, dan dengan seperti itu dengan klien yang cocok ini alhamdulillah beberapa itu menjadi istilahnya free marketing ya. Jadi itu kalau orang Jawa bilang gatuk tular ya. Seperti itu kira-kira. Jadi dari kepercayaan misalnya satu orang nih rumah tinggalnya didesainin Mas Aswar terus cocok, akhirnya ngomong sama tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya gitu ya. Iya, sedikit cerita unik juga ya. Saya pernah ngerjakan di Surabaya itu hampir satu blok. Satu blok. Hampir satu blok. Waduh. Karena satu rumah saya desain, terus dia minta dikerjakan sekaligus sama interiornya. Begitu rumah ini selesai, akhirnya tetangga-tetangganya pelan-pelan nyambung. Jadi kerjaan nggak selesai di satu blok Di satu itu. blok, luar biasa Nah, loh. itu salah satu pengalaman ya. Jadi dari satu rumah nular ke samping-sampingnya. Ini jangan-jangan rumah ini tempatnya ketua arisan bukan ya? Ya alhamdulillah si klien ini orangnya baik banget, sampai sekarang juga hubungan dengan saya masih baik. Setiap ada teman atau dari dia sendiri atau dari anaknya berkaitan dengan desain rumahnya atau interiornya itu mesti saya dikontak. Jadi dari awal itu rumahnya bisa dibilang dibikin open house, setiap ada orang kepengen, meskipun klien saya yang tidak satu blok atau satu perumahan dengan beliaunya itu tetap sampai sekarang kalau saya minta izin misalnya ada yang kepengen lihat hasil karya gitu ya masih dipersilahkan dengan beliaunya. Itu alhamdulillah seperti ya. itu. Jadi kalau arsitek lain nih biasanya lihat di portofolio aja nih di Instagram. Kalau Mas Aswar nih kliennya bisa datang ke rumahnya langsung gitu ya, rumah tinggal kliennya gitu langsung bisa lihat. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, jadi kepercayaan ke Mas Aswar nih luar biasa ya sama klien ini ya. Aduh. Nah Mas Aswar, ngomong-ngomong nih tentang konsultannya Mas Aswar ini namanya Siluet Arsitektur. Ini artinya apa sih Siluet Arsitektur? Kalau dulu itu kenapa saya pakai nama Siluet itu gambarannya begini. Saya kepengen suatu karya arsitektur yang saya atau kita dan tim bikin itu bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati baik mulai dari pagi, siang, sore, malam itu lifetime bisa dinikmati terus. Jadi kepengennya itu kalau yang namanya siluet itu kan kayak bentukan yang tidak terlihat wujud nyatanya gitu ya. Jadi ketika kita di cahaya yang terang itu bangunan itu bisa dinikmati dengan situasi yang seperti itu. Ya dengan natural light ya. Nah, kalau malam ya kita mencoba memainkan dengan lighting ya, jadi seperti itu. Kepengennya bangunan itu bisa dinikmati mau siang mau malam nggak masalah gitu. Kepengennya sih seperti itu, makanya kita pakai nama siluet arsitektur gitu. Jadi istilahnya tuh bangunan tuh ada nyawanya gitu. Jadi kalau pagi dia sinarnya seperti ini gitu. Nanti kalau siang malam pun berbeda gitu. Ya. Tapi
untuk segala situasi tuh masih bisa dinikmati dengan nyaman oleh Iya, penggunanya gitu betul, ya. betul. Oke. Pengennya begitu. Nah, ini ngomong-ngomong udah memasuki tentang siluet-siluet itu tadi ya. Nah, saya lihat nih di Instagramnya Siluet Arsitektur Mas Aswar nih ya. Ini banyak menggunakan material-material untuk di fasadnya ini unik-unik nih. Jadi kayak ada motif-motifnya gitu dan salah satunya menggunakan material bambu. Ini ada anyaman 3 dimensi bambu tuh kayak gimana ya? Anyamnya secara 3 dimensi tuh gimana tuh Mas Aswar? Iya, untuk bambu sendiri kenapa awalnya kita terjun ke dunia bambu juga itu, awalnya kita ada kebutuhan mengenai material bambu itu sendiri. Sedangkan, material bambu sendiri itu kan, perlu apa ya, istilahnya perlu treatment khusus ya supaya tidak, muncul bubuknya atau kelemahan-kelemahan dari bambu yang banyak kita ketahui. Jadi akhirnya mencoba mencari tahu bagaimana sih bambu ini di treatment. Nah, sampai akhirnya kita terjun ke bambu. Nah, dari bambu itu coba kita bikin semacam treatment atau pengawetan dan bikin bangunan-bangunan dari bambu. Terus akhirnya keterusan karena bambu ini sangat kaya kalau kita bisa olah ya. Jadi akhirnya kita coba sampai ke anyaman untuk ornamen dari arsitektur itu sendiri. Jadi kita merasa bambu ini bagus banget kalau dibikin di anyam yang seperti ini. Cuman karena kita merasa kalau anyaman bambu itu kan sebagai kebanyakan orang awam melihatnya kesannya masih murah atau masih Kayak kampung takutnya gitu ya. kampungan atau Nah, jadul gitu ya Nah, kayaknya itu kita takutnya. coba mengangkat esensi dari bambu itu sendiri. Gimana sih biar bambu itu kelihatan mewah, biar nggak kelihatan kampung. Itu seperti apa? Sampai kita coba bikin anyaman yang sekiranya itu belum pernah dibikin sebelumnya. Jadi kita coba bikin anyaman tapi anyaman ini 3 dimensi. Jadi ada unsur bayangan, ada unsur tekstur dari 3 dimensinya itu sendiri, itu bisa benar-benar kerasa ketika kita pasang. Orang memang bisa ngelihat ini anyaman nggak umum nih. Nah, harapannya sih seperti itu kira-kira. Itu inovasi tersendiri loh karena kan memang kita bayangan kita anyaman bambu ya udah kayak gitulah intinya dianyam kayak besek aja gitu ya. Iya, iya. Ternyata kalau kita lihat nih di Instagramnya Siluet Arsitektur, di Instagramnya Mas Aswar nih, bambu tuh bisa kelihatan mewah gitu karena tarikannya juga kenceng, anyamannya juga bagus 3 dimensi. Nah itu tukangnya berarti khusus ya Mas ya? Kalau tukang sih memang kita benar-benar butuh tukang yang telaten, yang sabar, yang bisa kita ajak diskusi, kita bisa tukar pikiran gimana mengapresiasikan bambu ini dengan baik. Jadi kita coba istilahnya bikin contoh-contoh anyaman. Kita ini kalau ini bisa dianyam seperti ini bisa lebih bagus misalnya, atau ada pola-pola khusus kita coba bikin pattern atau motif yang kira-kira kesannya nggak umum seperti apa, itu kita selalu coba gali gimana. Jadi selalu coba untuk motif-motif baru Ya, gitu. betul. Mas Aswar juga ngenyam sendiri gitu. Ya sambil belajar juga Sambil sih. ya. Sambil Karena kan belajar. kadang kalau misalnya kita cuman serahkan ke tukang kan nggak ngerti ya maksudnya kepinginnya Ya. seperti apa gitu. Jadi harus benar-benar turun dong ke Iya, lapangan betul, gitu. betul. Jadi awal dulu yang 3 dimensi juga gitu. Kita menyampaikan ke tukang juga kan 3 mereka dimensi juga gimana tuh Pak gitu, PR banget ya. secara bahasa yang mudah diterima mereka itu seperti apa, sampai kita jelaskan dengan pola anyaman yang bagaimana. Cuman ya intinya secara teknis karena mereka udah punya basic menganyam itu disempurnakan lah. Jadi saya sendiri waktu memberikan instruksi itu mereka masih bisa lebih bagus caranya, hasilnya bisa lebih oke lah dibanding yang saya bikin. Nah akhirnya udah kita rilis bambu 3 dimensi itu tadi.
Kalau untuk treatmentnya sendiri nih Mas Aswar, boleh nggak dikasih bocoran ini di treatment kayak gimana? Karena kan kita sebagai arsitek atau fresh graduate tuh kadang suka gini, ah pakai bambu aja Pak, ke klien kayak gitu kan. Terus si Iya. klien udah nggak usah daripada ntar ambruk gitu kan, atau daripada ntar ke narayap atau apa gitu. Ini di treatment khusus seperti apa nih supaya bambu ini bisa kelihatan mewah dan memang pantas gitu untuk dijadikan alternatif fasad? Untuk treatment bambu sendiri ada macam-macam ya. Jadi kita ada sistem pengawetan bambu itu berupa dikasih bahan kimia, kita bikin semacam tower gitu. Jadi bambu datang itu kita bersihkan, kita cuci, terus kita kasih apa namanya lubang di tiap tulang bambu atau kita bilang ros gitu ya. Terus kita kasih lubang biar bahan kimia tadi cairannya itu bisa nyampe Bisa meresap. full satu bambu, satu batang itu. Oh gitu. Gitu sampai akhirnya, karena intinya bambu itu kan muncul weakness dari bubuk atau serbuk bambu atau rayap tadi itu karena kadar glukosanya terlalu besar. Jadi kita mencoba menghilangkan kadar glukosa itu, ada treatment yang dikasih bahan kimia tadi, ada juga kalau orang-orang dulu itu direndam di sungai selama beberapa bulan gitu ya, itu juga bisa menghilangkan unsur glukosanya. Atau juga kalau memang berupa bambu bilah seperti yang kita kerjakan sekarang, itu juga bambu yang udah kita belah itu kita rendam. Kita rendam dengan dipanaskan dengan bahan obat gitu juga. Ya itu setelah selesai kering ya kita jemur baru kita olah. Kira-kira seperti itu kalau prosesnya. Tapi kalau dipakai di bangunan ya itu memang nggak semua tukang bisa ya kalau untuk bambu. Jadi ada memang tukang-tukang khusus, terutama kaitan masalah join bambu itu kalau asal tukang nggak kuat. Jadi kita harus memang ada belajar ya. Jadi di bambu pacat sendiri juga ada workshop kalau ada mau pembelajaran tentang pertukangan di bambu. Terus kita juga untuk anyaman juga. Nah seperti itu. Jadi kalau kaitan masalah bangunan itu, tapi kalau masalah yang anyaman tadi ya kurang lebih umum ya, nganyam ya. Cuman proses anyaman yang dihasilkan ini biar kelihatan beda, ya itu perjalanannya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau masalah sudah terpasang itu seperti apa biar kesannya bisa awet, ya itu ada yang treatment di coating. Kalau masalah pembersihan segala macam ya ada yang melakukan ownernya itu di vacuum cleaner gitu. Itu ada, atau disulak orang Jawa gitu ya. Iya, kalau di vakum kan bisa lebih ke dalam-dalamnya karena Iya. tadi 3 dimensi ya Iya nyamannya betul, ya Mas Aswar. kurang lebih seperti itu. Aduh keren banget. Ini Mas Aswar ada workshopnya, saya mau daftar sekarang mau ke sana. Nah, Mas Aswar ini ya yang menarik tadi dari material bambu juga bahwa bisa diaplikasikan ke berbagai elemen bangunan itu. Itu udah pernah melakukan untuk elemen bangunan apa aja nih Mas, untuk fasad terus kemudian apa lagi gitu? Kalau kaitan yang tadi ya masalah fasad ya. Kalau fasad itu memang kita ada mencoba beberapa material yang pernah dibikin dengan beberapa teknis ya. Jadi kita ada pakai bambu, sekarang kita coba pakai bambu untuk di outdoor. Itu karena banyak dari teman-teman arsitek yang lain tuh tertarik, cuman Mas ini kita pengen nih buat di luar, ini kuat nggak sih? Nah daripada ragu-ragu saya coba di project saya sendiri. Nah kita bikin project pakai bambu untuk claddingnya di luar, sekaligus meyakinkan teman-teman bahwa bambu bisa udah pakai di luar kalau berupa anyaman. Nah selain bambu juga kita ada semacam masjid yang ada di pameran MAW sendiri, itu kita pakai material ACP cutting. Harapannya kenapa kok pakai material itu, biar ada kesan modern, biar ada kesan berbeda, dan ada beberapa hal yang lain mungkin ya nanti sambil kita ngobrol kita ceritakan ya.
Mm-mm. Oke, jadi selain bambu juga tidak menutup kemungkinan kan material-material lain juga. Nah, ini salah satunya adalah pekerjaan masjid tadi ya. Kita ngobrol Ya. nih sekarang nih pekerjaan masjid. Dalam berkarya, berarsitektur, ini kan mulai dari rumah tinggal, kemudian ada masjid, ada kantor. Ini yang paling seneng apa nih, ngerjain mana nih? Sejauh ini kalau saya semua seneng ya, karena memang satu kita menjalaninya itu seperti hobi tapi dibayar gitu loh. Iya Jadi benar. sesuatu yang menyenangkan. Kita hobi dan kita dapat uang dari situ. Nah itu buat saya semua project saya seneng. Cuman karena masing-masing project ini punya punya cerita Masing-masing masing-masing, ya. jadi ya kita jalani seini mungkin gitu. Ada nggak nih cerita khusus nih, cerita lucu atau cerita unik ataupun cerita yang berkesan selama menjalani profesi sebagai arsitek nih? Apa ya, kalau mungkin kalau kita kaitkan dengan masjid tadi aja ya. Kalau Boleh. dikaitkan masjid itu awal mula saya ada klien yang udah berapa kali pakai saya untuk rumahnya atau keluarganya, rumah keluarganya gitu, dan akhirnya masjid ini salah satu masjid yang diwakafkan dari orang tuanya. Cuman dari keluarga masih apa namanya, masih masih mau ngurus gitu ya. Terus saya dipanggil, masjid ini udah lama nggak pernah direnovasi sama sekali. Ya kepengennya masjid ini direnov langsung semuanya, maksudnya langsung semua benar-benar total dari. Bener-bener berubah total gitu Nah, maksudnya. dari luasannya, dari modelnya itu pengennya benar-benar berubah. Dan masjid ini dulu itu masih lumayan lumayan rame dibuat tempat persinggahan karena posisinya antara perjalanan Surabaya Gresik ya. Nah, karena ada jalan tol, akhirnya pelan-pelan masjid ini jarang dikunjungi. Nah, ini challenge saya di situ. Gimana caranya masjid ini bisa muncul kembali, diingat atau dikunjungi banyak orang seperti waktu dulu ya. Gimana kan kepengen kalau kita bikin masjid itu ada jariah gitu ya istilahnya ya. Jadi kepengennya banyak yang berkunjung, banyak yang memanfaatkan untuk sholat atau untuk ibadah yang lain di masjid itu. Itu challenge saya sih itu. Gitu ya. Terus ada kesulitan tersendiri nggak Mas? Ya pertama-tama kalau yang namanya masjid itu kan banyak faktor ya. Jadi terutama pengguna ya, karena penggunanya itu banyak orang, punya pemikiran dan punya sikap dari masing-masing, itu nggak semuanya bisa kita generalisir. Akhirnya kita mencoba itu tadi, gimana caranya masjid ini bisa apa namanya, jadi landmark, jadi terdengar daerah kawasan itu sendiri dengan mewujudkan model yang baru dengan konsep yang kira-kira orang senang nih, kepengen ke masjid itu. Apa sih yang kok kayaknya bagus ya, kepengennya tantangannya tuh di situ. Jadi kita coba mengolah apa namanya, kalau kita lihat dari ininya sendiri tuh harusnya masjid ini cuman ruang utamanya kecil, jadi luas dari bangunannya sendiri sekitar 700 meter persegi, tapi untuk bangunan utama masjid yang ada AC segala macam itu cuma 66, nggak sampai 100 gitu. Itu ya harapannya memang saya bilang kalau sekedar untuk orang singgah, karena pada waktu jam-jam sholat itu memang tidak sampai melebihi kapasitas yang area utama tadi itu. Jadi lebih banyak orang lewat, sehingga mungkin setelah sholat ada mau istirahat apa, makanya kita bikin terasanya yang lebih luas gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong masjid nih Mas Aswar, sekarang kan bermunculan nih berbagai bentuk model masjid gitu. Kalau dari Mas Aswar sendiri nih, lebih seneng nggak model masjid yang typically yang
kubah-kubah gitu, atau yang lebih baik kayak yang jauh berbeda? Kan sekarang udah muncul juga yang masjid kotak-kotak gitu nih. Iya. Lebih seneng yang mana nih modelnya? Kalau saya pribadi lebih senang model itu yang simple ya. Jadi istilahnya masjid itu menurut saya nggak harus dimunculkan dengan kubah, cuman secara orang datang itu atau orang melihat itu, oh ini kayaknya masjid, ini muncul dari bentukan atau fungsi yang coba dilihat itu bisa langsung orang ngeh kalau oh itu kayaknya masjid yang ya salah satu mungkin yang masih saya pertahankan itu dengan menara ya. Karena menara atau minaret itu kan masih kental dengan unsur ciri dari masjid itu sendiri. Kalau bentuk saya cenderung ke yang lebih sederhana. Simpel ya. Ya. Jadi sekarang memang revolusi masjid ya, jadi itu bisa beraneka ragam desain dan modelnya, cuman kita tetap mempertahankan mungkin ada simbol-simbol ataukah ada elemen-elemen yang lain yang masih menciri khaskan bahwa itu masjid gitu ya. Betul. Aduh, luar biasa sekali sih ngobrol-ngobrol sama Mas Aswar ini. Nah, Mas Aswar, kita udah di penghujung acara nih. Ada nggak pesan dan tips untuk rekan-rekan di IAI Malang ataupun yang lagi nonton ini, untuk arsitek-arsitek muda yang lagi berjuang nih untuk membangun biro konsultannya? Kalau saya boleh pesan untuk baik yang baru lulus atau mau lulus atau yang sudah berjalan pun, ya pertama tetap semangat, tetap berkarya, gali kreativitas semaksimal mungkin dari kita. Terus mencoba sesuatu itu dijalankan dengan hati, itu yang penting menurut saya. Terus ya, yang nggak kalah pentingnya bagaimana kita memanage klien itu sebisa mungkin klien itu bisa enjoy dan bisa percaya dengan kita. Nah, karena kalau kita udah percaya itu kan ya seperti tadi yang saya ceritakan ya, udah sampai satu blok aja kita bikin. Satu blok dikuasai Mas Aswar. Nah, gitu. Luar biasa. Nah, ini kayaknya nggak ada arsitek lain yang ngerjakan satu blok nih. Cuman Mas Aswar kayaknya ya. Ya rezeki ya. Nah itu tadi rezeki dari ketulusan hati ya saat mengerjakan. Pokoknya ngerjain dengan tulus hati, terus akhirnya saling percaya lah akhirnya. Kalau bahasa Jawa tuh godok tular ya. Godok tular, betul. Akhirnya tetangga semuanya. Kita nggak perlu bayar marketing untuk itu ya. Dengan sendirinya mereka saling menceritakan seperti apa hasilnya, dirasakan sendiri, akhirnya nyambung kemana-mana. Dan sampai sekarang boleh open house ke sana. Open house. Luar biasa banget Mas Aswar. Nah, satu lagi Mas Aswar, boleh dong quotes untuk MAW 2021 nih untuk rekan-rekan yang lain? Untuk MAW sendiri ini yang saya lihat memang dari beberapa karyanya yang udah masuk nih bagus-bagus ya, melalui kuratornya juga nggak main-main. Ada beberapa filter yang dicoba sampai muncul beberapa karya yang tersaring itu, saya rasa nggak main-main, jadi patut banget untuk dilihat, jangan sampai ketinggalan. Ya ini juga kayaknya kan MAW ini ada serinya ya. Nah itu harus ditungguin terus, seri per seri nanti MAW berikutnya seperti apa itu harus ditungguin. Harus itu ada ya nanti MAW berikutnya. Ya, jangan lupa kalendernya ditandain. Iya, moga-moga ada ya. Jadi moga-moga saya nanti duduknya di sebelah sana gitu. Nanti ada host yang lebih junior. Oh iya, betul. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Aswar yang sungguh menginspirasi. Rekan-rekan yang lainnya jangan lupa untuk menyaksikan live talk show kita bersama dengan salah satu dari 6 arsitek asal Malang yang sekarang sudah berprofesi di nasional dan juga internasional. Nanti malam jam 7 ya, jangan lupa saksikan sekali lagi. Dan rekan-rekan juga bisa menyaksikan pameran virtual. Ada pameran virtual buku, ada material, dan yang paling luar biasa ada exhibition 50 karya arsitek IAI wilayah Malang. Nah, seperti apa? Kalian bisa langsung saksikan di Malang Architecture Week 2021. Sampai jumpa.